Gua ada barang. Gua minta lo anterin ke Cikini Raya nomor 14. Lo tau nggak? Gua habis bantai 2 orang. Nyari gara-gara lagi lo ya? Jangan kayak dulu, cari gara-gara mulu. Apa kabar kalian yang sedang menonton video ini? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Dan selamat datang di channel Refocus. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita film Indonesia yang berjudul Tarung City of Darkness yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang persahabatan sejati 4 pemuda dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang dibesarkan bersama-sama di panti asuhan, dan sebuah aksi balas dendam yang mereka rencanakan dengan preman. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah perkelahian antara 2 orang laki-laki yang bernama Galang dan Reno dengan 2 orang preman. Di dalam pertarungan itu terlihat Reno membacok kedua preman itu hingga tewas, yang membuatnya harus mendekam di penjara. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, tibalah saatnya Reno yang sebentar lagi akan bebas dari penjara. Terlihat Galang yang sedang diberitahu kabar itu, ia berencana untuk menjemputnya nanti. Di malam hari, Galang menemui seseorang yang bernama Coki. Coki adalah adiknya yang sama-sama diurus di panti asuhan. Sebelumnya ia dikejar-kejar karena mencuri kaset DVD di pasar. Dari mana lo? Nyari gara-gara lagi lo ya? Setelah itu mereka berdua pergi ke klub malam. Sesampainya di sana, Galang melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh laki-laki. Wanita itu bernama Astrid. Astrid ini bekerja sebagai penari bugil sekaligus PSK. Terlihat Galang yang langsung menyukai Astrid saat pandangan pertamanya. Di klub malam itu, Galang sudah dikenal sebagai kepala preman. Bahkan saat ia mendekati Astrid, 2 laki-laki itu langsung pergi. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Boy datang dan menawarkan Astrid kepada Galang untuk diajak wik-wik. Singkat cerita, Galang pun datang dan menemui Astrid. Di dalam kamar terlihat Astrid yang sudah melepaskan pakaiannya. Namun Galang bukannya tergoda, ia malah menyuruh Astrid untuk memakai pakaiannya lagi. Galang menjelaskan alasan ia membayar mahal Astrid, yaitu hanya untuk bisa mengobrol dengannya. Mungkin karena Galang ini sangat kuat iman. Di tempat lain, Coki menemui bosnya yang bernama Fikri. Coki bekerja sebagai pengantar narkoba. Lalu ia disuruh bosnya untuk mengantarkannya ke pembeli. Namun uangnya itu malah tidak disetorkan kepada bosnya. Keesokan harinya tibalah Reno yang keluar dari penjara. Ia dijemput oleh Galang dan langsung pergi ke panti asuhan Bunda Mulia untuk menemui Bulastri. Bulastri ini adalah pengasuh mereka waktu kecil. Setelah sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Coki yang sedang melamun. Anjing Reno, apa kabar lo? Gue masuk dulu ya, ingin ketemu dengan Bu Lastri. Ketika Reno pergi menemui Bulastri, tiba-tiba Coki memberikan uang yang sangat banyak kepada Galang untuk panti asuhan yang sedang kekurangan dana. Ia tidak memberitahu Galang dari mana uang itu ia dapatkan. Alasannya karena ia tidak mau Galang mengetahui bahwa uang itu hasil dari menjual narkoba. Kemudian scene berganti kepada kelompok preman yang misterius. Ketua dari preman itu bernama Diki dan ia adalah bosnya Fikri. Mereka semua mengetahui tentang Reno yang sudah keluar dari penjara dan mereka langsung mencari keberadaannya untuk membalaskan dendam anak buahnya yang telah dibunuh oleh Reno. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Reno yang menemui Daud. Daud menceritakan bahwa ia sudah memiliki bengkelnya sendiri dan hidup dalam kedamaian. Namun tidak lama kemudian ada kelompok preman yang membuat kerusuhan. Dengan cepat Daud dan Reno langsung menghadapi mereka semua. Dan untungnya mereka berdua tidak lupa bagaimana caranya berkelahi dan preman itu pun berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Galang baru mengetahui bahwa adiknya adalah kurir narkoba setelah ia menemukan ada sabu di jaketnya. Ia langsung memarahi Coki dan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya itu.
namun ia menolak dan memilih pekerjaannya dengan alasan hanya untuk sementara karena tempat kerjanya dulu telah bangkrut. Di malam harinya Galang pergi ke klub malam untuk menjemput Astrid dan terlihat mereka berdua yang semakin dekat. Sesampainya di rumah, Astrid bercerita tentang masa lalunya yang membuat ia menjadi penari bugil dan PSK. Di sini kita tahu bahwa ia telah dibohongi oleh Boy yang ditawari pekerjaan bagus di Jakarta, namun kenyataannya Boy malah membuat Astrid jadi penari dan PSK. Yang jelas, dia udah nipu gue habis-habisan. Setelah itu Galang pergi untuk menemui Daud. Lalu Daud menceritakan tentang kejadian saat ia dan Reno diserang oleh sekelompok preman. Di sini mereka berdua menyimpulkan preman yang menyerangnya itu adalah musuh lama Reno yang ingin balas dendam tentang kematian anak buahnya. Bersamaan dengan itu Coki ditusuk dan dihajar karena ketahuan tidak menyetorkan uang bosnya itu. Kemudian Galang diberitahu tentang keadaan Coki dan Fikri menyuruhnya untuk mengganti uang yang telah diambil adiknya itu. Kemudian Galang langsung pergi untuk menemui Fikri. Saat sampai di sana ia dihadang oleh anak buahnya dan terjadilah pertarungan. Setelah itu Galang menodongkan pistol kepada Fikri yang terpaksa dia harus membebaskan Coki. Coki pun dibawa ke rumahnya untuk diobati. Pagi harinya sekelompok preman membuat kerusuhan di panti asuhan Bunda Mulia untuk mencari keberadaan Reno. Namun mereka tidak menemukan Reno di tempat itu. Ketika di klub malam, Astrid dipukul oleh anak buahnya Boy karena Astrid tidak ingin menyetorkan uang kepada Boy. Tidak lama kemudian Galang datang dan menemui Astrid. Ia melihat wajah Astrid yang sudah babak belur, kemudian ia langsung membawa ke rumahnya. Namun Galang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan dia pun balik lagi ke klub malam itu. Ketika sampai di sana, ia langsung menghajar Boy dan anak buahnya. Menurut lo? Bersamaan dengan itu terlihat Coki yang sedang membeli pistol ilegal. Dia berniat untuk balas dendam kepada Fikri karena telah menusuknya. Keesokan harinya ketika Galang sedang berada di pasar, ia dikepung oleh Boy dan anak buahnya. Karena Galang kalah jumlah, ia pun langsung lari masuk ke dalam angkot. Namun mereka terus mengejarnya dan terjadilah perkelahian di dalam angkot itu. Namun Galang berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah sampai di rumah, Galang melihat adiknya yang sedang berlatih menggunakan pistol. Di sini Coki memberitahu Galang bahwa dia berniat akan balas dendam kepada Fikri. Galang mencoba mencegahnya, namun ia malah dipukul sampai pingsan. Sorry bro. Setelah itu Coki sampai di markas Fikri. Ia langsung menodongkan pistol itu kepada Fikri. Namun saat akan menembak, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Mengetahui hal itu, Coki pun langsung lari. Namun saat ia akan keluar, ternyata di sana ada sekelompok orang dengan membawa senjata yang menghadangnya. Dengan terpaksa Coki harus bertarung di sana, namun ia malah tertusuk dan membuatnya meninggal. Setelah kejadian itu, Galang, Reno, dan Daud berniat untuk membalaskan dendam kepada Fikri dan Diki yang ada kaitannya atas kematian Coki. Namun ternyata mereka bertiga tidak ingin saling mengetahui akan niat balas dendamnya itu. Singkat cerita, di sini terlihat Daud yang menelpon Diki dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Namun ternyata Daud malah dijebak dan ditabrak oleh anak buahnya Diki, kita sebut saja Joko. Di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit.
hingga akhirnya Daud terjatuh ke dalam sebuah pembakaran yang membuatnya meninggal. Kabar tewasnya Daud sampai ke telinga Galang. Lalu dia pun pergi untuk balas dendam kepada Diki dan Fikri yang telah menewaskan dua orang yang penting dalam hidupnya itu. Pertama, dia mengintai Fikri di klub malam yang sedang di dalam toilet dan langsung menghajar habis-habisan. Setelah itu dia mengintai Diki yang terlihat akan masuk ke dalam mobil dan dijaga anak buahnya. Namun Gilang nekat, ia langsung berlari menghampiri mereka dan menghajarnya. Di sini terlihat Galang sangat murka, ia menghajar mereka sampai tewas. Dan sekarang tinggal satu orang lagi, yaitu anak buah Diki, si Joko, yang telah membunuh Daud. Gilang pun pergi untuk menemuinya. Saat sampai di sana, ia malah dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata ada kaitannya dengan Fikri yang telah membunuh Coki. Dan terjadilah pertarungan di sana. Bersamaan dengan itu, ternyata Reno sedang bertarung dengan anak buahnya Diki, yaitu Joko. Dalam pertarungan itu, Reno terbentur sangat keras yang membuatnya pingsan. Saat Joko akan membunuh Reno, kemudian Galang datang dan berkelahi dengannya. Dalam pertarungan itu, Galang mematahkan tangan dan kakinya. Namun saat ia sedang membantu Reno, tiba-tiba Joko menendang besi dan menancap di perut Galang, yang membuatnya tewas. Kemudian kita diperlihatkan masa kecil mereka berempat ketika di panti asuhan. Dan film pun selesai, ending yang bangke sekali. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari film ini, bahwa kekerasan itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, melainkan malah menambah masalah. Dan janganlah balas dendam, mantap.